Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 462. Bum bum bum. Tepat setelah Lin mau kehilangan vitalitasnya, ledakan terjadi di banyak tempat di restoran. Kekuatan ledakannya tidak besar, tetapi cukup untuk menghancurkan seluruh restoran. Aku akan membunuhmu. Pria tua itu meraung dan bergegas keluar dari restoran, menuju sisi lain jalan. Namun, hanya ada lubang yang ditabrak Stephen Lin di seberang jalan saat ini. Di mana saya bisa melihat Stephen Lin? Pria tua itu bergegas kembali ke restoran lagi, mencari pelayan yang telah dipukul olehnya sebelumnya, tetapi menemukan bahwa pelayan itu juga menghilang. Lewati perintah saya untuk memblokir semua jalan keluar dari kota Beiji, dan mendistribusikan foto Wang Xiaohua dan bawahannya di mana-mana. Mereka yang menemukan Wang Xiaohua akan diberi hadiah uang tunai 100 juta, dan mereka yang telah menangkap atau membunuh Wang Xiaohua akan diberi hadiah dengan 1 miliar uang tunai. Liu Ruyan berdiri saat ini dan memberi perintah dengan wajah dingin. Tubuh Lin Mo dilarikan keluar dari restoran oleh bawahannya, meskipun dia tidak lagi hidup, dia masih dikirim ke rumah sakit. Tangkap Song Shiji, kata Liu Ruyan. Sanjie, ini tidak ada hubungannya denganku, Sanjie. Seru Song Shiji bersemangat. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Wang Xiaohua diperkenalkan kepada bos olehmu, dan kamulah yang meyakinkan bos bahwa Wang Xiaohua tidak punya masalah. Pemeriksaan keamanan di tempat hari ini juga dilakukan olehmu. Akibatnya, ada begitu banyak ledakan di tempat kejadian. Anda memberitahu saya semua ini. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Song Shiji, terakhir kali saya menjadi sasaran orang-orang dari klan naga, saya curiga Anda sedang bermain trik. Saya tidak melakukannya, jangan berharap bahwa Anda tidak hanya akan menyakiti saya, tetapi juga bos. Ketika saya menangkap Wang Xiaohua, saya secara pribadi akan menegakkan hukum keluarga, saya akan mengirim Anda ke jalan Anda. Kata Liu Ruyan dengan niat membunuh. Bukan aku benar-benar tidak tahu ini akan terjadi. Song Shiji berteriak dengan bersemangat, tetapi itu tidak masuk akal, karena Lin Mo mengatakan Song Shiji adalah hantu sebelum dia meninggal, dan semua orang secara alami berpikir bahwa Song Shiji adalah hantu kriminal, jadi Song Shiji ditangkap dan dibawa pergi dari tempat kejadian. Akhirnya, semua orang meninggalkan tempat kejadian. Ya, apa yang terjadi di sini? Tian Xinyu dan beberapa koki berdiri di restoran yang berantakan dan bertanya dengan kosong. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya, semua orang hanya tahu bahwa bos mereka telah membunuh Raja Timur Laut Lin Mo. Raja Timur Laut Lin Mo dibunuh oleh pemilik restoran Sismail di restoran Sismail. Tidak peduli kemana arah masalah ini pada akhirnya, restoran Sismail ditakdirkan untuk tidak mungkin dibuka lagi. Untuk karyawan di restoran, mereka baru saja mengalami beberapa hari kegembiraan sebelum jatuh dari surga ke neraka. Tidak butuh waktu lama untuk perintah buronan bersama dari 8 raja menyebar ke seluruh kota Hebei Utara dan bahkan seluruh 3 provinsi timur. Ada 3 orang dalam daftar buronan ini, yaitu Stephen Lin, Elang Hitam, dan Singa. Eight King Kong menawarkan imbalan yang sangat besar, dan mereka akan menangkap ketiga orang ini. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa Lin Mo sudah mati. Raja Timur Laut Lin Mo dibunuh oleh Song Shiji, salah satu dari 8 rajanya, dan orang luar. Pihak lain mengatur permainan lebih dari setengah bulan yang lalu, menggunakan pembelian senjata sebagai umpan,
satu persatu, dan akhirnya membiarkan Lin Mo jatuh ke dalam permainan dan secara pribadi berpartisipasi dalam perdagangan senjata, tetapi dia terjebak dalam permainan. Perdagangan. Bunuh. Ini adalah operasi pembunuhan yang cukup untuk ditulis ke dalam buku teks. Seluruh operasi berlangsung selama lebih dari setengah bulan. Ketika orang-orang berada di garis waktu ini, mereka tidak melihat sesuatu yang tidak biasa, tetapi ketika sesuatu terjadi, orang-orang melompat keluar dari garis waktu yang ada untuk melihat setengah bulan terakhir, dan orang-orang hanya mengikuti tindakan Stephen Lin kurang lebih. Beberapa tindakan acak Stephen Lin telah didefinisikan ulang. Misalnya soal membeli restoran Sismail. Banyak orang awalnya berpikir bahwa Stephen Lin membeli restoran ini karena dia sombong, tetapi sekarang tampaknya Stephen Lin membeli restoran ini untuk memiliki lokasi penyergapan yang sempurna. Sismail adalah restoran terkenal, dan berada tepat di sebelah rumah Lin Mer. Lin Mo datang ke sini untuk makan beberapa kali, jadi ketika Stephen Lin mengusulkan untuk berdagang di sini, Lin Mo dan bawahannya tidak hanya merasa ada yang tidak beres, mereka bahkan cenderung berdagang di sini karena itu adalah tempat yang akrab. Lebih mudah bagi orang untuk melonggarkan kewaspadaan mereka di tempat-tempat yang akrab, dan Stephen Lin jelas menyadari hal ini, jadi dia dengan sengaja bersikap arogan dan membeli restoran ini. Tidak ada yang meragukan motif Stephen Lin. Semua tindakannya benar-benar sesuai dengan karakter yang dia ciptakan. Setelah membeli restoran, Stephen Lin mengundang Song Shiji, Liu Ruyan, dan beberapa kali di restoran Sismail, yang menciptakan ilusi bahwa Stephen Lin suka memperlakukan tamu di sini. Saat ini, Stephen Lin tidak akan keterlaluan untuk menawarkan kesepakatan di sini. Tempat pembunuhan sekarang ada di sana, dan waktu berikutnya adalah waktu pembunuhan. Disimpulkan bahwa waktunya adalah untuk membeli senjata. Dalam hal ini, Song Shiji memainkan peran besar. Pertama-tama, Stephen Lin tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk membeli Song Shiji. Kemudian, dipimpin oleh Song Shiji, transaksi senjata pertama salah, yang memicu krisis kepercayaan. Untuk mengatasi krisis kepercayaan, Lin Mo hanya bisa keluar sendiri. Sekarang, waktunya telah tiba. Tempatnya, kesempatannya ada di sana. Setelah itu adalah pembunuhan. Stephen Lin mengatur ulang restoran dan mengatur posisi di mana dia mengundang tamu di posisi terdalam di dinding. Meja yang paling dekat dengan Stephen Lin berjarak sekitar 2 meter, dan di antara jarak ini, Stephen Lin memasang bom mini. Bom mini tidak ingin membunuh orang, itu hanya ingin membuat sabuk isolasi untuk mengisolasi Lin Mo dari bawahannya, sehingga dapat menunda bawahan Lin Mo setidaknya selama 3 hingga 5 detik. Waktu pembunuhan dipilih ketika hidangan utama disajikan, dan seorang penyerang yang menyamar sebagai pelayan memimpin. Pada saat ini, transaksi baru saja selesai, dan Lin Mo dan bawahannya adalah yang paling tidak waspada. Tujuan penyerang pertama bukanlah untuk membunuh Lin Mo, karena dia tidak memiliki kemampuan itu, tujuannya adalah untuk menarik perhatian orang tua di samping Lin Mo. Karena Lin Mo memiliki orang tua, dia pasti tidak akan memperhatikan serangan mendadak orang ini, dan dia bahkan tidak repot-repot bersembunyi. Setelah itu, perhatian lelaki tua itu teralihkan untuk kedua kalinya dengan meledakkan bahan peledak di tempat kejadian. Pada saat ini, Stephen Lin menggunakan pisau di atas meja untuk melancarkan pukulan fatal. Karena Lin Mo terlalu arogan, dia kehilangan kesempatan untuk melarikan diri saat ini. Setelah Stephen Lin meluncurkan serangan, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Orang tua itu merespons dengan cukup cepat, tetapi bagaimanapun juga,
itu masih agak pendek. Jadi, pembunuhan itu sukses. Lin Mo, Raja Timur Laut, terbunuh di sebuah restoran tidak jauh dari rumahnya, dan penyerangnya sudah lama menghilang. Jika ada satu kata untuk menggambarkan pembunuhan ini, itu akan menjadi sempurna. Banyak orang kagum, dan banyak pembunuh menetapkan pembunuhan ini sebagai patokan. Terlepas dari beberapa tahun atau 10 tahun ke depan, 3 kata Wang Xiaohua akan diingat oleh dunia bersama dengan pembunuhan ini. Tentu saja, semua hal di atas hanyalah kesimpulan orang, tidak ada yang dapat memverifikasi keaslian kesimpulan ini, dan beberapa orang memiliki kesimpulan mereka sendiri, tetapi kesimpulan apapun tidak dapat mengubah esensi besar pembunuhan ini. Kota Beiji, di suatu tempat. Ini disebut Zongyi Hall, tempat Lin Mo biasa menegakkan hukum keluarga. Pada saat ini, ke-8 King Kong di bawah Lin Mo berkumpul di sini. Ada 2 emosi di wajah setiap orang, satu marah dan yang lainnya sedih. Hanya Song Shiji yang memiliki emosi berbeda di wajahnya, dan wajahnya lebih ketakutan. Pada saat ini, Song Shiji diikat dan berlutut di depan patung Guan Erye. Biarkan aku membunuh Ruzi ini. Seorang pria kuat berteriak marah dengan parang. Beberapa orang di sekitar menarik pria kuat itu, mencegah pria kuat itu benar-benar meretas Song Shiji sampai mati. Keempat, menjaganya lebih berguna daripada membunuhnya. Liu Ruyan duduk di kursi dan berkata tanpa ekspresi. Kakak ketiga, dia mengkhianati bos. Membiarkannya hidup selama 1 menit lagi tidak setia kepada bos. Biarkan aku membunuhnya, teriak pria kuat yang dipanggil keempat. Saya juga berpikir baik untuk membunuh anak ke-6, kata seorang pria paruh baya suram. Pelihara dia, mungkin kamu bisa menggunakannya untuk menemukan orang-orang seperti Wang Xiaohua, jangan terlalu khawatir, kata seorang pria gemuk di sebelahnya. Orang-orang pasti mencarinya, dan balas dendam harus dibalaskan. Pria paruh baya dengan wajah melankolis berkata, tapi sekarang bos sudah mati, ini adalah fakta yang tak terbantahkan, kita semua berkumpul karena menghormati bos. Di bawah kepemimpinan bos, dan sekarang bos sudah pergi, kita orang, siapa yang memiliki keputusan akhir? Kita tidak bisa melakukan hal-hal seperti ini, dan kita bisa melakukan hal kita sendiri. Mendengar pria paruh baya itu. Kata-kata, wajah banyak orang berubah, perubahan halus. Jika Lin Mo mati, warisan yang ditinggalkannya akan sangat besar. Fondasi terbesar Lin Mo secara alami adalah keluarga Linnya. Ke-8 raja ini tidak dapat terlibat, dan hanya dapat diperangi oleh saudara laki-laki, saudara perempuan, istri, dan anak-anaknya. Selain itu, Lin Mo juga mengendalikan kerajaan bawah tanah yang besar. Ini sebelumnya dikelola oleh 8 raja, tetapi sekarang Lin Mo sudah mati. Haruskah industri ini terus dikelola oleh 8 raja? Atau haruskah mereka didistribusikan kembali? Hal-hal yang bertanggung jawab atas 8 berlian berbeda, misalnya Song Shiji bertanggung jawab atas industri hiburan, Liu Ruyan bertanggung jawab atas senjata, setiap orang bertanggung jawab atas berapa banyak atau sedikit, dan industri itu mahal atau tidak. Murah ini diatur oleh Lin Mo sebelumnya, tapi sekarang Lin Mo sudah mati, bisakah seseorang yang tidak peduli dapat memesan lebih banyak? Apakah orang yang memiliki banyak kendali perlu memberikan lebih banyak hal? Ini adalah masalah paling praktis yang dihadapi semua orang, bahkan jika beberapa orang Wang Xiaohua menangkapnya, masalah ini harus diselesaikan. Tubuh bos belum dingin, jadi apakah kalian berencana untuk membagi properti keluarga? Liu Ruyan bertanya dengan wajah dingin. Seharusnya tidak dibahas sepagi ini, kata pria gemuk sebelumnya. Apa pendapatmu tentang anak ketiga, kata pria muram itu.
Kakak kedua, saya pikir Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah ini. Mari kita cari tahu pembunuhnya dulu. Saya keluarga anak perempuan, dan Anda semua laki-laki, jadi Anda tidak perlu mendengarkan saya. Aku hanya akan mengatakan satu hal di sini. Bagilah properti bos dan senjataku akan membuat lubang di kepala seseorang, kata Liu Ruyan. Mendengar ini, ekspresi semua orang membeku. Bisnis senjata Liu Ruyan mungkin tidak memiliki banyak sumber daya keuangan, tetapi tingkat kematiannya sangat kuat, dan dia benar-benar tidak ingin menyinggung perasaannya. Itu dia, kata seorang pria dengan karakter nasional yang duduk di tengah. Siapa yang bisa membunuh Wang Xiaohua? Saya, yang lebih tua, akan menganggapnya sebagai kakak tertua dan mematuhi perintahnya. Mendengar kata-kata pria ini, orang-orang yang hadir saling memandang. Yang pertama, orang yang menempati peringkat pertama di antara 8 raja besar, juga orang pertama yang berbicara dengan Lin Mo. Dia masih memiliki banyak beban untuk berbicara. Aku juga setuju, kata Liu Ruyan. Setuju, kata anak kedua yang murung. Setelah itu, yang lain setuju. Jadi, sekitar 1 jam setelah kematian Lin Mo, 8 jenderal yang cakap di bawah komandonya telah memutuskan bos masa depan. Bos masa depan akan menjadi orang yang membunuh Wang Xiaohua, yaitu Stephen Lin. Adapun Song Shiji, dia sementara dikurung dan ditangani setelah bos baru terpilih. Bab 463. Malam itu gelap. Stephen Lin, yang telah berganti pakaian, bertemu dengan singa elang hitam. Tangan Black Hawk diperban, dan dialah yang menyamar sebagai pelayan. Dia lebih kuat darinya, dan tangannya juga dipatahkan oleh lelaki tua di samping Lin Mo. Dapat dilihat bahwa kekuatan lelaki tua itu telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Akhirnya menyelesaikan misi. Black Hawk berkata dengan emosi. Ya. Stephen Lin mengangguk, merokok, dan berkata kepada Black Eagle, aku akan kembali ke Straight City, mari kita tinggalkan saja. Jangan pergi. Patriark, apakah kamu tidak akan mengambil kita kembali? Black Hawk bertanya dengan heran. Tidak perlu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu dulu adalah seorang budak, tetapi jika kamu diberikan kepadaku oleh Lin Haitang, kamu bukan lagi seorang budak. Kamu telah banyak membantu dalam operasi ini, dan sebagai hadiah, aku akan melepaskanmu kebebasan. Benarkah? Tanya singa ke samping. Tentu saja itu benar, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Stephen Lin melambaikan tangannya. Elang hitam dan singa saling memandang. Mereka mengatakan bahwa mereka diberikan kepada Stephen Lin oleh Lin Haitang, tetapi sebenarnya mereka juga agen rahasia yang ditempatkan Lin Haitang di samping Stephen Lin. He Ying ingin mengatakan sesuatu, tapi setelah memikirkannya, Stephen Lin mungkin tidak terlalu mempercaya mereka, jadi dia menemukan alasan yang lebih baik untuk membiarkan mereka pergi. Jika dia secara paksa ingin tinggal di sisi Stephen Lin, maka kembalilah dan dikirim langsung oleh Stephen Lin ke tempat di mana burung tidak buang air, sudah berakhir. Jadi, elang hitam mengangguk, dan berkata kepada Stephen Lin, mengepalkan tangannya dengan kedua tangan, terima kasih, Patriark. Jangan lepaskan, akan ada periode nanti. Akan ada periode nanti? Stephen Lin mengangguk. Setelah itu, elang hitam dan singa menoleh dan pergi. Stephen Lin menyaksikan keduanya pergi, tersenyum sedikit, berbalik dan menghilang ke dalam malam. Pulang saja seperti ini? Singa mengemudikan mobil dan bertanya pada elang hitam di sampingnya. Ya. Black Hawk mengangguk, lalu mengangkat telepon dan menelepon.
Patriark, misi telah selesai. Lin mau meninggal. Saya melihat Stephen Lin memasukkan pisau ke dada kiri Lin Mo, kata Black Hawk. Mengerti, kata ujung telepon yang lain. Stephen Lin tampaknya memiliki keraguan tentang kita. Black Hawk memberitahu ujung telepon yang lain bahwa Stephen Lin telah membebaskannya. Ini juga yang saya harapkan. Anda pertama-tama meninggalkan kota Beiji dan menemukan tempat terdekat untuk bersembunyi dan menunggu berita saya berikutnya. Kota Beiji akan segera jatuh ke dalam perselisihan sipil, dan Anda harus digunakan pada saat itu, kata ujung telepon yang lain. Ya. Black Hawk mengangguk. Setelah menutup telepon, elang hitam berkata kepada singa jantan, pergi ke kota terdekat. Ya. Singa jantan mengangguk. Keduanya berkendara jauh-jauh dari kota Beiji. Pada saat ini, suara acuh tak acuh tiba-tiba datang dari belakang mereka berdua. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Black Hawk tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menoleh ke belakang. Di belakangnya, Stephen Lin tidak tahu kapan dia sudah duduk di sana. Stephen Lin. Elang hitam berteriak ngeri. Stephen Lin menyeringai, dan tiba-tiba memukul Black Hawk dengan pukulan berat. Dengan bunyi gedebuk, tubuh elang hitam menghantam keras kontrol tengah belakang, dan kemudian Stephen Lin membanting pukulan samping lainnya ke pelipis singa. Tabrakan yang kuat langsung membanting kepala singa ke jendela samping. Dengan keras, jendela pecah, dan seluruh mobil membelok dari jalan dan menabrak pagar pembatas di sebelahnya. Dengan keras, mobil menabrak pagar pembatas dan berhenti. Hei Ying berguling dan bergegas keluar dari kopilot, mencoba melarikan diri ke samping, tetapi di depannya, Stephen Lin menghalangi jalannya. Apa yang kamu lakukan? Black Hawk berteriak dengan penuh semangat. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu bahwa kamu memberitahu Lin Haitang? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Jadi apa? Setidaknya aku tidak melakukan apapun terhadapmu, kata Black Hawk. Ya, kamu benar-benar tidak melakukan apapun terhadapku, tetapi kamu lupa bahwa kamu membunuh salah satu bawahanku lebih dari setengah tahun yang lalu, kata Stephen Lin. Hei Ying tertegun sejenak, dan berkata, itu hanya orang kecil. Bagimu, itu bukan apa-apa. Orang kecil. Stephen Lin mencibir dan berkata, tidak peduli seberapa kecil seseorang, dia juga bawahanku, sebagai kakak, jika Anda tidak dapat membantu bawahan Anda untuk membalas dendam, lalu kakak seperti apa? Jangan seperti ini, saya juga bawahan Anda, saya. Kamu tidak layak menjadi bawahanku. Stephen Lin menyela kata-kata Hei Ying. Black Hawk melangkah mundur dengan gelisah, dan kemudian berbalik dengan tiba-tiba untuk melarikan diri. Ternyata Stephen Lin muncul di hadapannya seperti hantu lagi. Hei Ying hampir menangis, dia tahu kekuatan Stephen Lin, dan jika dia menggunakan kekuatannya untuk melawan Stephen Lin, tidak ada kemungkinan hidupnya sama sekali. Sial, maafkan aku, butuh waktu lama untuk membalaskan dendammu, jangan salahkan bosnya, gumam Stephen Lin, lalu berjalan menuju Black Eagle. Tidak lama kemudian, elang hitam dan singa jantan terbunuh. Sebuah mobil hitam datang ke sisi Stephen Lin, membawa kedua mayat itu ke dalam mobil, dan menghilang ke dalam malam. Stephen Lin mengangkat telepon dan menelepon untuk keluar. Di mana harus bertemu? Stephen Lin bertanya. Saya akan mengirimkan lokasi, Anda bisa datang ke sini, kata ujung telepon yang lain. Stephen Lin mengangguk, lalu menghilang ke dalam malam. Kota Beiji, di suatu tempat. Stephen Lin berdiri di pintu kamar dan mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka.
Di belakang pintu berdiri Liu Ruyan. Dengan sebatang rokok di mulutnya, Liu Ruyan memandang Stephen Lin dan berkata, "Apa? Lin Mo sudah pergi, apakah kamu sangat tidak sabar? Ini rumahmu?" Stephen Lin bertanya dengan heran. "Ya." Liu Ruyan mengangguk, mendorong pintu terbuka, berbalik dan berjalan ke kamar. Stephen Lin sedikit bingung dan berjalan masuk. Ruangan itu besar dan didekorasi dengan mewah, sesuai dengan identitas Liu Ruyan. Stephen Lin berjalan ke ruang tamu dan duduk di sofa. "Apa yang harus diminum?" Liu Ruyan bertanya. "Air," kata Stephen Lin. Liu Ruyan mengambil ketel yang indah, menuangkan segelas air untuk Stephen Lin, dan meletakkannya di depan Stephen Lin. "Kalian semua tahu?" Stephen Lin bertanya. "Ya." Liu Ruyan mengangguk. "Bagaimana dengan yang lain?" Stephen Lin bertanya. "Ini akan segera keluar," kata Liu Ruyan. Begitu suara itu jatuh, seorang pria berjalan keluar dari kamar sebelah. Pria ini memiliki sedikit senyum di wajahnya dan mengenakan pakaian mewah. Ternyata Lin Mo yang dibunuh oleh Stephen Lin. Pada saat ini, ekspresi Lin Mo normal, tidak berbeda dari biasanya. Dia berjalan ke sofa dan duduk. Pria tua yang kuat itu mengikuti di belakangnya, tanpa ekspresi. Stephen Lin memandang Lin Mo sambil tersenyum, dan Lin Mo juga memandang Stephen Lin sambil tersenyum. Liu Ruyan duduk di sofa di sebelahnya, menyilangkan kaki Erlang, dan berkata, "Kapan kalian berdua akan tertawa? Hanya saja sudah terlambat untuk bertemu satu sama lain," kata Stephen Lin. "Aku pernah dibunuh olehmu sekali, belum terlambat," kata Lin Mo. "Kamu sangat berani. Aku hanya memanggilmu sekali, dan kamu memilih untuk percaya padaku," kata Stephen Lin. "Semua orang mengambil apa yang mereka butuhkan. Anda ingin mendapatkan kepercayaan Lin Haitang, dan saya ingin menemukan hantu batin yang tersembunyi di sisi saya. Anda hanya memberikan kesempatan seperti itu. Selama saya mati, monster apapun secara alami akan muncul secara otomatis." "Mati," kata Lin Mo. Stephen Lin tersenyum, menebak bahwa Lin Haitang tidak akan pernah berpikir bahwa apa yang disebut pembunuhan adalah adegan dari awal hingga akhir. Adegan ini harus dimulai dari beberapa bulan yang lalu, ketika Lin Haitang menemukan Stephen Lin dan ingin merekrut Stephen Lin. Lin Haitang pernah berencana untuk menyergap dan membunuh Stephen Lin. Bahkan bawahan Lin Haitang bahkan membunuh bawahan Stephen Lin. Secara alami, Stephen Lin tidak dapat direkrut oleh Lin Haitang, tetapi ini tidak menghalangi Stephen Lin untuk berpura-pura direkrut. Untuk mendapatkan kepercayaan Lin Haitang, Stephen Lin harus menghasilkan suara yang cukup, sehingga kepala Lin Mo menjadi suara terbaik. Dua klan Lin di kota Beiji dan kota Shengxi memiliki kekuatan yang sama. Stephen Lin tahu bahwa jika dia benar-benar membunuh Lin Mo, itu hanya akan mempercepat kemenangan kota Shengxi, jadi dia menelepon Lin Mo dan memintanya untuk berbohong padanya. Lin Mo diberitahu tentang Lin Haitang. Pada saat itu, Lin Mo menyadari bahwa dia memiliki hantu di bawah komandonya, jadi keduanya cocok. Adegan ini telah dimainkan sejak Stephen Lin menginjakkan kaki di kota Beiji. Sekarang, Lin Moming sudah mati dan bersembunyi di kegelapan. Stephen Lin mengeluarkan sertifikat yang cukup berat dan berlindung di Lin Haitang. Keduanya mencapai tujuan mereka. "Liu Ruyan benar-benar teman baikmu, kamu bahkan memberitahunya hal rahasia seperti itu?" Stephen Lin melirik Liu Ruyan dan berkata, "Karena Lin Mo tidak tahu siapa hantu batin di sampingnya, jadi kali ini tindakannya sangat rahasia,
dan kehadiran Lin Mo di tempat Liu Ruyan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Lin Mo memiliki kepercayaan 100% pada Liu Ruyan. Dia saudara perempuanku, kata Lin Mo. Apa? Stephen Lin memandang Lin Mo dengan tidak percaya dan bertanya, kalian berdua bermarga Lin dan yang lainnya Liu, bagaimana mungkin? Setengah ibu yang sama, kata Liu Ruyan. Ibuku menceraikan ayahku ketika aku masih sangat muda, dan kemudian menikahi seseorang yang bermarga Liu dan melahirkan seorang perokok. Lin Mo menjelaskan. Stephen Lin merasa sedikit aneh. Kemudian Ruyan tumbuh dan menunjukkan semacam bakat, jadi saya menghapus masa lalunya, membawanya di bawah komando saya, dan membantu saya mengelola bisnis senjata yang paling penting. Hanya dia yang bisa saya percayai sepenuhnya dan tanpa syarat. Kata Lin Mo. Lalu mengapa kamu tidak mengklarifikasi ketika dikabarkan bahwa kalian berdua berselingkuh? Stephen Lin bertanya. Apa yang harus diklarifikasi? Begitulah cara saya bisa memenangkan kepercayaan orang, kan? Kalau tidak, mengapa saya mempercayakan bisnis yang begitu penting kepada Ruyan? Tanya Lin Mo. Masuk akal? Stephen Lin mengangguk, dan kemudian bertanya, apakah hantu batin telah ditemukan? Sudah pasti Song Shiji bukan hantu batin, tetapi yang lain belum tentu, dan mereka sedang menyelidiki. Lin kata Mo. Kasihan Song Shiji, kata Stephen Lin. Tidak mungkin. Transaksi pertama dilaporkan sebelumnya. Jelas, hantu batin ingin menyingkirkan Ruyan. Aku hanya bisa membiarkan Song Shiji yang disalahkan, sehingga hantu batin dapat mengendurkan kewaspadaannya dan merasa bahwa kita belum melakukannya. Menemukannya, tetapi Anda dapat yakin. Ya, hidup Song Shiji tidak akan dalam bahaya, kata Lin Mo. Itu bagus, bagaimanapun juga, dia adalah temanku. Stephen Lin tersenyum. Bab 464. Apa rencanamu selanjutnya? Lin Mo bertanya. Apalagi yang bisa kamu rencanakan, karena sertifikat nominasi telah diberikan, maka bersiaplah untuk menikmati cinta bos. Kulit harimau Lin Haitang harus digunakan dengan benar, kata Stephen Lin. Saya tidak dapat membantu Anda untuk saat ini, karena saya harus menyelesaikan kerusuhan sipil terlebih dahulu, kata Lin Mo. Tidak apa-apa, saya tidak berharap untuk menarik kulit harimau Lin Haitang selama sisa hidupnya, tetapi kapan Anda akan menyembunyikannya? Stephen Lin bertanya. Entahlah, setidaknya aku harus menunggu hantu batin itu ditangkap. Tidak akan singkat, tapi pasti tidak akan bertahan lama. Sekarang harta milik Lin akan otomatis berpindah ke adikku. Meskipun milikku adik laki-laki setia kepada saya, dia tidak cukup mampu, jika saya menghilang terlalu lama, mungkin ada masalah dengan industri keluarga Lin, kata Lin Mo. Ya. Stephen Lin mengangguk, dia sebenarnya sama. Jika dia memalsukan kematiannya, mungkin Yao Jing, Dong Jian, Wang Hai dan yang lainnya untuk sementara dapat menstabilkan situasi, tetapi selama waktu berjalan, akan ada masalah. Jadi kali ini mati suri Lin Mo tidak boleh terlalu lama. Stephen Lin harus mendapatkan manfaat yang cukup dari Lin Haitang dalam waktu yang terbatas, sehingga dia dan Lin Mo tidak akan disia-siakan untuk pertunjukan yang begitu bagus. Saya tidak punya rencana untuk berpartisipasi dalam urusan sungai dan danau. Saya akan menyerahkannya kepada saudara perempuan saya nanti. Saya akan fokus pada industri keluarga Lin. Jika keluarga Lin di kota Shengxi jatuh, Anda dan saya mungkin bertemu dalam pertempuran. Lin Mo memandang Stephen Lin dan berkata, ketika aku membunuhmu, itu tidak akan berakting, kata Stephen Lin sambil tersenyum.
Jika kamu memiliki kemampuan itu, kamu dipersilakan untuk membunuhku kapan saja, kata Lin Mo tanpa rasa takut. Orang tua di belakang Lin Mo mencibir, dan aura di tubuhnya tanpa pamrih mengeluarkan rasa penindasan yang menakutkan. Namun, Stephen Lin duduk diam dan tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Oke, sudah hampir waktunya, aku pergi. Stephen Lin bangkit dan berkata. Ruyan, kirim dia pergi, kata Lin Mo. Ya. Liu Ruyan mengangguk, lalu pergi bersama Stephen Lin. Patriark, sebenarnya, kamu seharusnya membiarkan aku membunuhnya. Pria tua di belakang Lin Mo berkata dengan wajah serius. Kenapa? Tanya Lin Mo. Anak ini dapat memiliki rencana dan menjangkau pada usia seperti itu. Masa depan pasti akan menjadi masalah besar bagi orang kepercayaan kita. Sementara aku masih bisa mengalahkannya sekarang, aku akan membunuhnya untuk menghindari masalah di masa depan. Kata lelaki tua itu. Sungguh, Lin Mo sedikit mengernyit, dan berkata setelah waktu yang lama, saya pikir saudara perempuan saya tampaknya tertarik padanya. Pria tua itu tertegun, dan kemudian berkata, apakah Anda kerabat dengan dia? Siapa yang akan ada di masa depan? Itu benar, saya tidak yakin kapan Stephen Lin akan menjadi saudara ipar saya. Lin Mo tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Di sisi lain, Liu Ruyan mengirim Stephen Lin ke pintu. Lalu apa? Aku akan pergi sekarang, ini sudah malam yang panjang, apakah kamu ingin mencari tempat untuk melakukannya? Stephen Lin menggaruk kepalanya dan berkata dengan senyum sedih. Sekarang kamu tahu bahwa Lin Mo adalah saudaraku, apakah kamu tidak takut mati? Liu Ruyan bertanya dengan main-main. Itu saudara kita? Stephen Lin berkata dengan serius. Kamu jelas bukan orang yang celaka. Kamu harus menunjukkan sisi buruknya. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya dan melambai pada Stephen Lin, pergi. Ini benar-benar tidak berperasaan. Stephen Lin tertawa main-main. Dia tersenyum, lalu berbalik untuk pergi. Melihat Stephen Lin pergi, mata Liu Ruyan berputar dan dia berkata pada dirinya sendiri, Stephen Lin, berapa banyak wajah dan kepala yang kamu miliki untuk membuat plot yang begitu indah. Stephen Lin pergi. Kediaman Liu Ruyan, aku mau langsung berangkat, tapi akhirnya saya naik taksi ke restoran Sismail. Saat itu larut malam dan tidak ada seorang pun di jalan. Stephen Lin berdiri di luar restoran Sismail. Ada beberapa retakan di dinding luar seluruh restoran Sismail, dan ada reruntuhan di dalamnya. Stephen Lin menghela nafas, tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Pada saat ini, Stephen Lin tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya berjalan keluar dari Sismail. Dia tertatih-tatih keluar dari restoran dengan puing-puing dan kayu di tangannya, dan meletakkan puing-puing di sebelah tempat sampah tidak jauh. Lihat tempat sampah di sana, sudah ada tumpukan reruntuhan. Menempatkan barang-barang ini, sosok itu tertatih-tatih masuk ke restoran Sismail lagi. Dari penampilannya, dia sepertinya ingin membersihkan semua puing-puing di restoran Sismail. Stephen Lin berdiri di bayang-bayang, menonton adegan ini, merasa sedikit bersalah. Itu adalah Tian Xinyu yang memindahkan barang-barang. Stephen Lin selalu berpikir bahwa jika dia memberi Tian Xinyu kenaikan gaji sebelumnya dan baik kepada Tian Xinyu, dan kemudian meledakkan restoran Sismail, dia seharusnya tidak terlalu bersalah, tetapi melihat Tian Xinyu sekarang, dia masih merasa bersalah. Bagi Tian Xinyu, restoran Sismail bukan hanya tempat mencari uang. Tian Xinyu suka memasak, jadi dia telah magang di sini untuk waktu yang lama,
Tidak peduli seberapa diintimidasi dia tidak pernah pergi. Restoran Sismail telah dianggap sebagai rezeki spiritual bagi Tian Xinyu, terutama setelah Stephen Lin tiba. Tian Xinyu menjadi kepala koki restoran Sismail. Arti Sismail untuk Tian Xinyu bahkan lebih berbeda, dan sekarang, Sismail dihancurkan sebagai penyangga di Lin drama Stephen, dan Tian Xinyu menjadi orang yang terpengaruh secara tidak wajar. Stephen Lin adalah orang yang sangat berdarah dingin dalam situasi saat ini, bahkan jika itu mempengaruhi beberapa orang. Dia tidak akan merasa bersalah. Tapi Tian Xinyu adalah pengecualian. Ada aura unik tentang wanita ini yang tidak bisa berbicara dengan jelas saat melihatnya, dan aura ini tak terlupakan. Stephen Lin memandang Tian Xinyu, dan tiba-tiba tahu apa artinya bertarung dengan makhluk abadi dan membawa bencana bagi Ciu. Tian Xinyu adalah ikan kolam yang terpengaruh. Stephen Lin menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Dia tidak bisa menunjukkan wajahnya, tidak bisa naik untuk membantu Tian Xinyu, karena di dekat restoran Sismail, saya tidak tahu berapa banyak mata yang menatap ke sini, dan ketika dia muncul, dia hanya bisa melukai Tian Xinyu. Stephen Lin meninggalkan kota Beiji semalaman tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun. Namun, setelah dia pergi, semua karyawan restoran Sismail menerima sejumlah uang. Uang tersebut merupakan penghasilan karyawan restoran Sismail selama 3 bulan. Asal-usul uang itu tidak disebutkan, tetapi semua orang tahu bahwa uang itu diberikan oleh pria yang muncul seperti komet dan menghilang seperti komet. Di seluruh restoran Sismail, hanya satu orang yang tidak menerima uang. Pria ini adalah manajer restoran. Namun, manajer restoran menerima kontrak penugasan. Kontrak transfer ini ditempatkan di pintu manajer restoran pagi-pagi. Itu tertulis dengan jelas dalam kontrak. Wang Xiaohua mentransfer restoran ke manajer dan Tian Xinyu. Manajer memegang 90% saham dan Tian Xinyu 10%. Melihat kontrak transfer ini, sang manajer tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bosnya masih bisa memikirkannya ketika dia dicari oleh 3 provinsi timur. Di akhir kontrak transfer ini ada paragraf kata-kata Stephen Lin. Restoran itu diserahkan kepadamu. Satu-satunya permintaanku adalah menjaga Xiao Xinyu dengan baik. Minta maaf padanya untukku. Melihat ini, manajer mengambil napas dalam-dalam, meletakkan kontrak, dan kemudian berjalan ke dalam rumah. Istrinya berkata, "Menantu perempuan, ambil semua tabungan kita." "Apa?" tanya istri manajer. "Aku akan mengaktifkan Sismail kembali." Cuacanya baik-baik saja. Tian Xinyu berdiri di koridor rumahnya dan melihat keluar. Musim semi telah tiba, salju di tanah mulai mencair, dan cuaca menjadi lebih hangat. Tian Xinyu sangat berharap dia bisa melihat sosok yang familiar itu, tapi dia tahu bahwa sosok itu seharusnya tidak pernah muncul dalam hidupnya. "Xinyu!" Sebuah teriakan datang dari bawah. Tian Xinyu terkejut dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat manajer. "Manajer!" Tian Xinyu saling memandang dengan curiga. "Turun dan ikuti saya kembali ke restoran," teriak manajer. "Bukankah restorannya sudah pergi?" Tian Xinyu bertanya. "Saya menelepon tim renovasi, dan saya berencana untuk merenovasi restoran." Ayo pergi bersama," teriak manajer. Mendengar ini, Tian Xinyu sangat bersemangat, dan dia tertatih-tatih ke bawah. "Ada apa dengan kakimu?" tanya manajer itu. "Aku terjebak dengan paku tadi malam, tidak apa-apa." Tian Xinyu menggelengkan kepalanya. "Ayo pergi." Manajer itu menyapa Tian Xinyu dan masuk ke mobil. "Manajer,
Apakah restoran akan dibuka kembali? Tanya Tian Xinyu. Tentu saja, kata menir itu dengan serius. Kapan? Tanya Tian Xinyu. Saat bunga-bunga bermekaran? Tian Xinyu mengepalkan tangannya dengan penuh semangat dan berkata, bisakah saya tetap menjadi kepala koki? Anda tidak hanya bisa menjadi kepala koki, tetapi Anda juga bisa menjadi pemegang saham. Presiden Wang memindahkan restorannya. Untuk kami, Anda dan saya masing-masing menyumbang 50%, menir itu tertawa. Di mana Tuan Wang? Tian Xinyu bertanya dengan mata cerah. Dia pergi, saya khawatir saya tidak akan melihatnya lagi dalam hidup ini. Menir menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, cahaya di mata Tian Xinyu menghilang seketika. Belum pernah melihatnya seumur hidup ini? Tian Xinyu merasa sangat kehilangan, dia melihat keluar jendela dan ingat pertama kali dia bertemu Stephen Lin. Meskipun dia sangat malu ketika mereka pertama kali bertemu, pertemuan itu benar-benar mengubah hidupnya. Kota Xiahai. Pesawat yang membawa Stephen Lin mendarat dengan mulus di Bandara Street City. Stephen Lin, yang sudah mengubah penampilannya, turun dari pesawat, dan kemudian mengikuti tentara ke bandara. Setelah itu, Stephen Lin berjalan ke toilet pria di bandara. Ketika Stephen Lin muncul lagi, dia sudah berubah menjadi bentuk aslinya. Stephen Lin memasukkan tangannya ke sakunya dan berjalan keluar dari bandara mengenakan kacamata hitam. Sudah ada mobil yang menunggu di luar bandara. Stephen Lin masuk ke mobil dan memanggil Lin Haitang. Apakah Anda puas dengan sertifikat nominasi saya? Stephen Lin bertanya. Sangat puas, kata Lin Haitang di ujung telepon. Stephen Lin tersenyum dan berkata, jika itu masalahnya, maka mulai sekarang, Anda dan saya berada di kapal yang sama. Benar. Kapan Anda berencana menyerang 3 keluarga dataran tengah? Stephen Lin bertanya. Mulai sekarang, kata Lin Haitang. Bagus sekali, kalau begitu mari kita mulai, kirim 3 keluarga di dataran tengah untuk bertemu dengan leluhur keluarga Lin lama kita. Stephen Lin berkata sambil tersenyum.